Kita intermezzo, ngopi dulu ya. Nah, ini kopi ada sejarahnya, ya nggak? Kenapa ngopi? Tapi ngopi itu dulu identik dengan kayak laki-laki gitu ya, ngerokok, ngopi. Karena kita sering main truff, sering apa malam jadi ngopi, ngopi gitu. Nah, tapi kenapa kamu kopinya nggak mau coba yang aku biasa kopi Starbucks apa-apa gitu kamu? Nah, ini kopi ini memang spesial. Ini dari pacaran dulu kopinya ini kapal api. Kapal api. Nah, racikannya itu campurannya cuma 2, gula sama kopi. Tapi kalau nggak pas itu nggak enak, bikin perut mulus, pokoknya masalah aja. Nah, gitu ya. Ini racikannya biasa yang bikin heavy. Pokoknya kalau kopi kapal api racikan heavy udah mantep deh pokoknya. Jadi sampai kalau dibikinin ibu nggak diminum ya? Ya diminum juga sih. Nggak tahu juga lah pokoknya. Nggak diminum kamu ya, kalau dibikinin. Pokoknya kurang pas lah ya, kurang nikmat. Dan itu biasanya kalau nggak pas itu memang bisa sakit perut lah, bisa macam-macam. Nah karena kopi ini, jadi kita nggak pernah namanya ngopi keluar ya. Kalau sekarang kopi banyak ya. Sampai kalau kita pergi ke keliling sampai ke Surabaya tuh bawa kopi dan gelas ini. Nah gelas ini. Jadi ayah tuh gelas andalan. Ayah tuh walaupun kopi banyak, kafe-kafe itu lagi ngetren sekarang kopi. Hampir nggak pernah minum kopi itu. Kalau minum biasanya suka masalah. Kalau terpaksa memang pengen kopi lagi ya paling di Cangcim kopi Starling itu Starlet, yang spesial mix kapal api tapi nggak diaduk karena kemanisan. Nah ini juga gelasnya ini terus kerja pakai pickup di bawah gelas ini kopinya encer. Ya, gelasnya transparan seperti hatiku padamu transparan. Jadi semua kita kebuka ya, nggak ada aling-aling, ini transparan gini. Ada duit bilang. Ada duit bilang nggak. Ada duit bilang nggak punya bilang nggak punya gitu ya. Udah gitulah. Oke, itu intermezzo aja masalah kopi. Nah, ini lanjut lagi nih cerita anak-anak lagi kecil gimana ya? Zaman dulu tuh ini. Dulu tuh aku mau melahirkan. Nggak apa-apa sih itu Topan. Mau melahirkan tuh aku ini dianterin kontrol sama kakaknya Pak Jalu nih. Ya, sama Mbak Darsi itu. Pakai mobil pickup. doyok. Pickup. Udah, dan itu parkirnya mepet banget, sebelahnya jurang. Itu kontrol terakhir tuh ya? Itu terakhir tuh. Nah, itu kontrol terakhir tuh. Udah, terus kenapa selesai kontrol kita pulang, kenapa kok putarnya jauh banget? Emang cari posisi yang gampang muter. Taunya nyampe rumah bilang nggak bisa nyupir. Kalau aku nyebrus ke berarti horor. Kalau nyebrus ke itu dalam banget itu. Itu di Jalan Raya Serpong. Itu di Jalan Raya Serpong itu kayaknya klinik bersalin juga deh, bukan puskesmas. Nggak tahu deh apa. Sekarang masih ada di Jalan Raya Serpong. Kalau dari arah Pasar Serpong lewatin rel, lewat kanan jalan. Gitu. Ya, terus udah gitu, udahlah itu ya, udah itu kejadian yang nggak bisa terlupakan, udah. Ya. Yang serem aja kalau nginget-nginget itu. Ya, jadi proses kelahiran kemarin udah. Nah, sekarang ceritain cerita masa kecilnya itu, gimana tuh? Kalau dulu tuh kalau kita jalan-jalan berempat nih, kita pernah waktu itu ke kebun binatang. Ragunan. Nah, pernah kita ngajak ke Ragunan lagi Vika kecil. Vika itu anaknya nggak mau jalan, jadi maunya tuh gendongan. Udah bisa jalan tapi jadi kita tuh kalau capek gantian. Lucu kan? Jadi padahal anaknya sama. Berarti kira-kira kurang lebih sama. Cuman, ya. Aduh, capek gitu. Nih. Ya udah gantian. Tadi yang gendong Vicky jadi gendong Vika. Gendong Vika jadi gendong Vicky gitu aja tuh. Dulu kita kalau itu pokoknya kalau pergi itu ya naiknya ya naik bis, angkot gitu lah. Ya pindah-pindah lah gitu. Kalau naik taksi pun yang bayarin kakak. Pokoknya dulu penuh dengan keterbatasan, tapi ya karena dengan nggak mengeluh, kemudian penuh keikhlasan tadi ya akhirnya nikmat-nikmat aja sih, ya nggak? Memang dulu ujian kali ya, jadi kita diuji, ya alhamdulillah. Ya, semoga ujiannya sudah dilalui semua ya. Udah dilalui semua, alhamdulillah. Gini tinggal menikmati, anak-anak udah mentas nih. Kita juga, saya tinggal di sini, anak-anak di sebelah-sebelah. Tadi episode sebelumnya kan syuting depan rumah Vika. Iya. Besok kita sebelumnya lagi di rumah. Yang lucu lagi dulu ya kalau kamu kan kerja ya. Jadi kalau aku tuh hari-hari sama mereka tuh kalau mereka main, kalau aku tuh pintu dibuka aja. Jadi mereka main tuh keluar ke teras. Kebetulan dari teras itu nggak tinggi, jadi nggak gitu takut. Ya. Jadi aku siapin makan, kalau mau ngambil apa, mereka tuh main ke teras. Berdua tuh ya, berdua aja, nggak ada temennya. Udah, aku pikir ya udahlah biar main berdua. Aku ngambil apa ke belakang gitu, disambi apa. Pas aku lihat di situ udah pada ngemut makanan. Aku pikir makanan apa? Aku lihat batu, kerikil-kerikil segitu ya sih ya.
dalam mulut ada yang isi 3, isi 4, kadang ada cuma 1, dan itu sering banget kalau keluar tuh ngemutnya jangan tuh. dia keturunan rebus kali ya. sering banget ngemut. Terus udah yang kayak gitu tuh, aku dulu tuh yang jarang banget anak-anak aku tuh main keluar karena aku repot. Yang kalau aku pertama nggak ada yang bantuin, jadi pembantu pun aku ada cuman nyuci gosok aja. Jadi kalau anak khusus anak tuh aku nggak mau, jadi aku mikirnya takut dicium-cium lah, disuapin, ditiup-tiup, aku enggak gitu. Jadi aku pembantu itu cuman khusus rumah, aku jagain anak full 24 jam aku. Terus udah gitu, jadi kalinya keluar itu main. Kalau aku ada teman, misalnya ada teman baru yang jagain boleh. Tapi kalau enggak, itu kalau baru nyampe keluar rumah aja mereka udah jalannya perpisah. Karena itu jalan lurus, satunya ke kanan, satunya ke kiri. Jadi bingung, aku mau gimana nih? Ya udah, mau akhirnya ibu masuk kamar nangis. Terus anaknya tiba-tiba balik sendiri. Aku mau ngejar si A apa si B. Akhirnya nggak pernah keluar. Jadi anak rumahan banget tuh, anak Vika si kembar ada. Udah, ya kalau banyak lah cerita-cerita yang aku seneng banget sih. Aku tuh seneng banget sama anak bayi, anak kecil. Jadinya tuh aku happy aja kalau mereka kayak apa, jadi lucu aja. Dinikmati, karena dinikmati jadi nggak ada capeknya. Saking mereka itu selalu sama aku 24 jam. Jadi kalau aku mandi pun diikutin. Jadi kalau mandi tuh aku naruh kursi di sebelah pintu kamar mandi, mereka duduk, aku mandi. Ngintipin dong jadinya ya. Ngintipin emaknya udah hari-hari itu. Udah, jadi mereka kadang-kadang kalau mungkin dia rewel, dia mau sok ke kamar mandi. Jadi mereka udah mandi, udah kadang-kadang ya udah akhirnya basah-basahan lagi, ngikutin aku mandi, ganti baju lagi lah. Ya begitulah kadang-kadang karena sibuk sendiri. Berarti tadi bisa bisa dibikin kesimpulan tadi, serepot apapun baru anaknya 2. Yang rawat ibunya masih muda, umur 20 tahun. Tapi pembantu pun nggak boleh megang anak. Dan itu jarang begitu. Jadi tetap digendong, ntar ya tadi seperti disuapin, tiup-tiup, gitu. Itu. Nah, ini Evi nih. Makanya beruntung banget deh. Makanya kenapa tahun 88 tuh ayah selalu ingat. Yang inget pokoknya itu aja. Yang utama karena 88 itu tonggak loncatan dari awal. Nah, yang ketemu ibu jadi betul-betul lagi. Ada lagi. Dulu pernah ke Tomang Tol. Nah, Tomang Tol ya. Tomang Tol itu supermarket. Dulu supermarket yang ada tuh yang kayaknya ada cuma itu aja. Iya. Tahun 94-an ya kan, Vika 93 94-an lah ya. Kita ada di Batan ya, Serpong, Tomang Tol itu di Pamulang. Iya, sok-sokan awalnya kita pergi berempat. Jadi ada megangin dong satu-satu. Kedua itu aku pikir bisa lah gitu. Aku pergi bertiga, dengan santainya jalan aman tuh berangkat. Pas pulangnya mungkin waktu anak-anak tidur. Itu nyampe kan naik angkotnya 2 kali. Ini angkotnya udah yang kedua kali, mau pindah angkot lagi tuh anaknya tidur. Aku bingung, aku antara pengen nangis, pengen gimana, aduh rasanya kok sedih banget ya, aduh gimana nih, nggak ada yang bantu. Kebayang deh. Asli jadi itu kapok tidur di udah angkot ya. Dari Tomang Tol tuh naik angkotnya ke Muncul dulu. Iya. Muncul ganti yang ke arah Kalideres turunnya di Batan Indah. Aku itu anak sedua-dua tidur kanan kiri, aduh mau ngebangunin susah. Udah jadi sejak itu kapok, nggak pernah lagi pergi bertiga. Jadi gendongnya gini dong. Iya, akhirnya aku bangunin. Bangunin lah untuk pindah angkot. Ya itulah, ampun deh kalau ingat itu kok aku tuh nggak. Jadi dibayangin tuh nggak ada troli, nggak ada apa, bener-bener nggak stroller ya, troli sih, jangan tukang gas. Ya udah itu masa kecilnya. Terus abis itu sekolah. Setelah itu sempet PHK tadi kan? Iya. Nah, jadi kira-kira tahun 95 umur 2 tahun itu benar nggak kerja, di PHK 4 bulan tanpa tabungan, tanpa pesangon, tanpa apa. Jadi nggak punya duit. Tapi itu nanti lanjutin lagi ya. Iya. Jadi udah di PHK, nganggur. Nah, selanjutnya gimana? Itu tonggak di kelas balik ya. Oke, lanjutin lagi ya ntar ya. Dah. Dah.